Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda yang solih dan solihah? Semoga kita selalu diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum belajar marilah kita berdoa agar Allah memberikan kita keberkahan dan kefahaman ilmu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sains kita yang kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang tidur. Kemarin kita sudah membahas ya, kenapa manusia membutuhkan tidur. Manusia membutuhkan tidur untuk istirahat seperti yang sudah ada dalam Al-Quran. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang beberapa pembahasan. Yang pertama adalah waktu yang baik untuk tidur. Nah, kapan sih sebenarnya manusia membutuhkan tidur atau waktu yang tepat untuk kita tidur? Yang pertama ada waktu setelah sholat isya. Nah, setelah sholat isya, apabila kita sudah tidak ada lagi kegiatan yang penting, maka Rasulullah menganjurkan kita untuk tidur. Jadi setelah isya lebih baik tidur ya, jangan sampai kita berlarut-larut tidurnya atau begadang sehingga mengakibatkan bangunnya kesiangan, sehingga tidak menjalankan sholat subuh nih Anda yang sholih dan sholihah. Padahal setelah isya, kata Rasulullah, itu kita dianjurkan atau disunahkan untuk tidur. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Nah, yang kedua adalah tidur siang atau qailullah. Qailullah dilaksanakan sebelum sholat zuhur atau setelah sholat zuhur. Jadi tidur siang ini juga penting ya untuk menjalankan sholat tahajud di malam harinya, agar ketika malam hari kita bisa terbangun dan bisa menjalankan sholat tahajud dan tidak merasa ngantuk karena siang harinya kita sudah tidur. Nah, itulah dua waktu yang terbaik untuk tidur, yaitu waktu setelah sholat isya dan qailullah atau tidur siang. Jadi penting ya untuk Anda yang sholih dan sholihah, jangan sampai tidak menjalankan tidur siang, karena tidur siang itu juga baik agar tubuh kita menjadi segar, tubuh kita menjadi fresh lagi untuk beraktivitas. Karena sudah setengah hari kita sudah menjalankan aktivitas, maka tubuh perlu diistirahatkan terlebih dahulu. Setelah itu baru menjalankan aktivitas selanjutnya. Baru nanti setelah sholat isya baru boleh melaksanakan tidur kembali. Terus bagaimana sih cara tidur yang baik? Nah, tata cara tidur yang Islam ajarkan, yang pertama berdoa. Ya, sebelum tidur kita harus melaksanakan menjalankan doa. Doa sebelum tidur insya Allah sudah pada hafal ya. Nah, setelah itu jangan lupa berwudu ya. Sebelum tidur jangan lupa berwudu, berdoa, terus merapihkan tempat tidur, membersihkan, boleh menggunakan sapu lidi, boleh menggunakan selimut, boleh menggunakan sarung, dan dibacakan dengan Bismillahirrahmanirrahim agar setan yang sedang ada di ranjang kita bisa pergi. Kalau enggak nanti tidurnya bareng setan dong. Jangan sampai ya. Jadi yang selanjutnya adalah tidurnya menghadap ke kiblat atau miring ke kanan. Tidak boleh tidur dengan telungkup. Nah, telungkup ya. Tidak boleh tidur dengan posisi telungkup. Telungkup itu badannya madep ke bawah, mukanya madep ke bawah. Nah, itu tidak dianjurkan karena itu bisa membahayakan juga untuk kesehatan. Dan selanjutnya adalah berzikir kepada Allah. Sembari kita menunggu ngantuk, kita bisa sembari berzikir kepada Allah, membaca doa-doa yang sudah diajarkan. Nah, ada juga loh ternyata waktu-waktu yang tidak boleh digunakan untuk tidur. Yang pertama adalah waktu setelah sholat
subuh. Setelah sholat subuh kita tidak diperbolehkan untuk tidur karena yang pertama akan membahayakan tubuh, ya, membahayakan kesehatan. Yang kedua, menurunkan daya ingat, gampang lupa. Kalau tahfiz yang sering lupa, jangan-jangan habis subuh masih sering tidur nih. Terus tidak mudah untuk berkonsentrasi atau sulit berkonsentrasi. Jadi ketika belajaran itu kita sulit untuk berkonsentrasi. Jangan-jangan masih sering melaksanakan tidur setelah subuh. Dalam hadis dijelaskan, ketika kalian sudah selesai melaksanakan sholat subuh, janganlah mementingkan tidur yang menjadi penyebab hilangnya rizki. Dan waktu yang kedua yang tidak boleh digunakan untuk tidur adalah setelah sholat asar dan setelah sholat maghrib. Nah, itu juga dilarang oleh Rasulullah untuk tidur. Dan yang ketiga adalah yang dilarang untuk tidur adalah setelah makan. Setelah makan juga itu dilarang untuk tidur. Dalam hadis dijelaskan, janganlah kalian langsung tidur setelah makan karena dapat membuat hati kalian menjadi keras. Hadis riwayat Abu Naim dari Aisyah radhiyallahu anha. Itulah beberapa larangan dalam Islam, waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk tidur. Kita ulangi sekali lagi, waktu yang boleh atau dianjurkan untuk tidur yang pertama adalah qailullah atau tidur siang. Waktunya sebelum zuhur atau setelah zuhur, kurang lebih 30 menit, ya, kurang lebih 30 menit, tidak terlalu lama. Yang kedua, tidur setelah sholat isya, ya. Jadi setelah sholat isya langsung tidur, itu waktu yang dianjurkan untuk tidur. Terus yang kedua, waktu yang tidak dianjurkan untuk tidur adalah yang pertama setelah sholat subuh, setelah sholat asar, setelah sholat maghrib, dan setelah makan. Itu waktu yang dilarang untuk tidur. Dan adab-adab tidur yang pertama adalah berwudu, yang kedua berdoa, yang ketiga membersihkan tempat tidur, yang keempat menghadap kiblat atau miring ke kanan, yang kelima berzikir kepada Allah. Nah, itulah pembelajaran sains kita pada hari ini. Jadi jangan sampai kita salah dalam tidur, ya. Ternyata Islam mengatur tidur kita jadi tidak sembarangan. Tidak setiap waktu kita boleh tidur. Semoga bermanfaat dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.